Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Lebih terkait dengan tren inflasi dan deflasi, ini berkaitan juga dengan ancaman kelesuan konsumsi pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat tren inflasi bulanan April sampai dengan Agustus di 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di April di 0,08%, Mei di 0,07%, di Juni ini mengalami kenaikan pemirsa di 0,18%, sementara di Juli ini minus di 0,1% dan Agustus di 0,05%. Juli dan Agustus terjadi deflasi, sementara Juni ini inflasi pemirsa di mana mengalami peningkatan seiring dengan pelonggaran PSBB beberapa waktu yang lalu. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga indeks kelompok pengeluaran penyumbang deflasi di Agustus 2020. Tadi pun juga sempat kita singgung dengan Bapak Tutum Rahanta, di mana food and beverage, makanan di sini memberikan sumbangan, kemudian juga ada minuman, transportasi dan juga ada tembakau. Ada makanan dan minuman di sini, di mana porsinya juga cukup besar. Kita beralih ke grafis selanjutnya, penyumbang deflasi di DKI Jakarta. Di antaranya adalah tiket pesawat minus di 11,2%, di mana masyarakat tampaknya tidak melakukan bepergian dengan kekhawatiran dari pandemi virus corona dengan menggunakan pesawat, meskipun sudah ada berbagai macam stimulus ataupun protokol kesehatan yang diterapkan. Kemudian juga ada bawang merah pemirsa minus di 8,6%, daging ayam ras ini minus di 5,5%. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tutum Rahanta, Dewan Penasehat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau disingkat dengan HIPINDO. Pak Tutum masih bergabung bersama kami, Pak. Iya, iya, Bung Devi. Ya, Pak Tutum, kalau kita review juga kebijakan dari pemerintah untuk melakukan PSBB ini, alasannya juga cukup kuat, Pak. Lebih kepada penanganan COVID-19, meredam laju penambahan jumlah yang terpapar begitu. Di sisi lain, mau tidak mau dampaknya akan ada, terutama kepada ekonomi, dalam hal ini ke Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Nah, di satu sisi pemerintah berupaya menekan dari laju COVID-19. Kemudian dari sisi lain dampaknya akan terlihat begitu, Pak Tutum, sebagai jalan tengah dari HIPINDO. Ya. Bagaimana Anda melihat dalam hal ini? Paling tidak ini bisa meminimalisir kerugian yang terjadi kepada HIPINDO, Pak Tutum. Nah, pertama saya ingin menjawab sebetulnya kalau kita melihat asal sejak transisi itu dibuka terjadi peningkatan COVID-19 ini dari mana? Klaster perkantoran ini sudah terbukti dari media beberapa hari ini, Bung David. Harusnya saya kira mana yang tidak mengikuti protokol itu secara ketat, itulah yang mendapat punishment. Jangan yang sudah melaksanakan itu dengan baik, itu ikut terhukum. Nah, kami juga tidak ingin semena-mena ingin hanya ingin melakukan aktivitas kami tanpa memperhatikan itu. Sejak transisi ini PSBB transisi ini mau dilaksanakan, walaupun kami sudah diberikan protokol, kami juga membuat protokol sendiri yang di luar protokol umum begitu, Bung David. Karena sangat spesifik. Di dalam restoran beda, di dalam orang mencoba barang-barang yang kami jual juga beda. Sangat beda. Nah, ini yang kami berikan. Sehingga saya kira isu untuk klaster penularan dari pusat belanja boleh dikatakan hampir tidak terdengar. Tetapi kami ini kan ikut bagian dari yang terhukum di situ. Nah, kami hanya ingin menyampaikan, oke lah, kita cari jalan tengah. Apa sih yang terbaik yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, karakter tiap negara, ini kan bukan hanya Indonesia. Karakter setiap negara itu berbeda-beda cara penanganannya. Kemampuannya berbeda, kultur masyarakatnya berbeda, tingkat pendapatan masyarakatnya juga berbeda. Ini harus di-mix. Kalau saya bilang kita mau kunci total, ya kita senang-senang saja, Bung David. Kita nggak ada tanggung jawab terhadap yang lain. Pengusaha ini pada dasarnya, ya sudahlah, kalau dia tidak bisa mendapatkan income, dia juga tidak mau keluar uang.
Tapi ini kan kemanusiaannya di mana gitu. Kita juga memikirkan karyawan kita harus memikirkan ekonomi kita gitu. Jangan hancur. Karena kenapa? Subsidi dari pemerintah itu tidak bisa menghidupi ke seluruh kebutuhan kita gitu. Kita udah sampaikan gitu. Baik. Kita juga mau, karyawan juga mau tidak usah kerja tapi dapat makan, Bung David. Tapi bisa nggak dipenuhin seluruh kebutuhan mereka? Kan tidak bisa gitu. Nah, inilah yang harus dimix. Kecerdikan itu yang dibutuhkan. Kedisiplinan itu yang harus ditegakkan. Law enforcement itu harus ditegakkan. Kalau kami betul-betul kita perketat semua di pusat-pusat belanja itu, gitu Bung David. Ini kan kita lihat ada sekelompok, saya tidak ingin menuding, tetapi ini kita harus menceritakan apa adanya yang mana yang harus kita perbaiki. Di luar itu banyak terjadi pengelompok-pengelompok masyarakat yang tanpa memperhatikan protokol itu sendiri. Akhirnya apa? Akibat-akibat ini yang harus dipikul oleh kita semua. Jadi saya kira harus ada jalan tengah. Kalau pemerintah mampu untuk mensubsidi seluruh kebutuhan masyarakat, saya kira tidak ada masalah. Dikunci aja total lockdown. Tapi kita ini lihat juga, kemampuan pemerintah sangat terbatas. Kita harus membantu. Inilah jalan tengahnya, saya kira, yang ingin kami lakukan gitu, Bung David. Baik, berbincang subsidi, Pak Tutum, sampai sejauh ini, terutama bagi Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, subsidi apa yang sudah diterima sampai sejauh ini, Pak? Bung David, dari awal kami waktu masih bulan 4 itu sejak mau melaksanakan PSBB, negara tetangga kita dengan sigapnya mereka mentransfer 75% gaji dari karyawan yang terendah. Nah, di situ perusahaan hanya membayar 25% agar hak karyawan tidak dikurangkan. Kita ini kan harus memikul sendiri. Sampai terakhir beberapa bulan, 2 bulan terakhir ini, pemerintah baru mensubsidi gaji karyawan swasta yang 600.000 itu. Tetapi kan tidak di perusahaannya gitu. Ini karyawan kan dapat ekstra, Bung David. Kewajiban karyawan tidak boleh pengurangan gaji yang diterima 600.000 oleh dari perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengurangin gitu. Jadi ini yang saya kira, kalau pemerintah tanya kami kepada apa, kondisi saat ini sudah berbeda. Kami butuh cash. Kalau tidak, kami tidak bisa menjamin daya tahan outlet-outlet yang selama ini kami maintain pasti akan berkurang cukup drastis. Karena kenapa? Kewajiban kami yang harus kami jalankan, kemampuan perusahaan tidak memiliki itu, Bung David. Bagaimana karyawan harus kami bayar? Walaupun belum mampu untuk semua teman membayar full. Ya. Tempat sewa juga kami negosiasinya juga tidak mudah. Dari mana perusahaan akan mati kalau tidak memenuhi itu semua? Mereka akan menutup outlet untuk bertahan aja supaya situasi akan membaik lagi gitu, Bung David. Bagaimana komunikasi dengan pemerintah sampai sejauh ini, Pak, dari Hipindo? Iya, saya kira sangat intens ya. Tidak kurang dari hampir setiap kementerian yang berkepentingan kami sampaikan. Tetapi apa yang terjadi? Satu, mungkin saya lihat karena kemampuan pemerintah kita yang tidak bisa memenuhi itu semua. Jadi sehingga sulit untuk dipenuhi. Tetapi ada celah-celah jalan lain yang harusnya mereka dapat memix ini untuk meringankan kami. Tetapi di situ tidak muncul. Karena kenapa? Orang kalau tidak punya uang, tetapi Anda memegang aturan main itu juga identik dengan uang. Di situ mereka, maaf saja, mungkin kurang pas atau kurang cerdik untuk memanfaatkan itu. Sehingga beban ini tetap berjalan bagi kami. Atau kalaupun sudah ada, itu tidak bisa memberikan efek dampak yang cukup signifikan bagi kami. Ataupun pelaku usaha yang lain. Tidak bisa dimanfaatkan juga percuma gitu, Bung David. Aturan ada, pemanfaatannya maksimal atau tidak. Nah itu yang harus kita lihat. Atau hanya terbuang sia-sia, tidak berguna. Pak Tutum, terkait dengan kondisi ini, Pak, kalau kita bahas dari sisi outlook-nya sampai dengan akhir tahun, terutama bagi Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Pak Tutum. Ya. Saya kira hitung-hitungan teman kita selalu meeting walaupun melalui udara ya, melalui Zoom ya. Ini akhir tahun ini saya kira tidak berubah dengan beberapa hari yang sudah kita laluin sampai akhir tahun ini. Tahun depan
awal tahun depan kita harapkan vaksin sudah bisa disuntikan. Jika tidak ada permasalahan dengan uji klinis ini, itu akan menimbulkan sedikit kepercayaan diri untuk kita melakukan aktivitas lagi, Bung David. Dan pulih pelan-pelan. Kita harapkan kalaupun bisa terjadi perbaikan secara signifikan itu di kuartal kedua. Kuartal kedua di 2021 begitu, Pak? Ini perkiraan kita. Kecuali ada miracle dari kita ataupun campur tangan pemerintah yang begitu cukup signifikan. Tapi ya hitung-hitungan kita dari mana gitu. Baik. Pak Tutum, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak. Terima kasih sekali. Ya, menarik pembahasannya dan semoga bisa menjadi referensi ini, terutama bagi pemirsa Idea Channel dan bagi Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Yang penting kita tetap mengedepankan keoptimisan begitu, Pak Tutum. Semoga ini cepat berlalu dan industri retail kemudian juga Hipindo bisa bangkit kembali secepatnya. Pak Tutum, terima kasih Pak. Sehat selalu Pak Tutum. Baik, ada Pak Tutum Rahanta, Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hipindo. Kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba membahas lebih detail deflasi dan ancaman kelesuan konsumsi dengan narasumber yang berbeda. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.